wabarakatuh. Halo semuanya, salam hangat untuk peternakan milenial. Nah, di sini kami akan bersama narasumber kita yang ditunggu-tunggu nih, yaitu dosen muda dari peternakan. Dan kita bisa langsung saja berbincang dengan dosen muda tersebut ya. Halo, mungkin Bapak mau dipanggil Bapak atau Kakak nih? Atau sembarang apa gimana nih? Bapak. Oke, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak nih dulu. Oke, saya namanya Ardiansa, SPT MSI, ya. Bisa dipanggil, mahasiswa panggil saya Pak Ardi biasanya. Saya kuliahnya S1 dan S2-nya di Institut Pertanian Bogor, jurusan Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan. Lulus tahun 2016, terus baru bergabung dengan Unmul itu di tahun 2022, Maret 2022. Oh, tahun 2022 ya Pak ini, Bapak berarti masuk ke Unmul secara resmi berarti ya Pak ya? Iya. Sebelum Bapak resmi nih masuk ke dunia dosen atau dunia peternakan di Unmul, Bapak dulu pernah ada pengalaman kerja nggak sih Pak sebelum menjadi dosen Unmul ini? Ya, sebelumnya karena lulus tahun 2016 saya telah menyelesaikan pendidikan S2 saya di IPB. Tahun awal 2017 saya direkrut oleh perusahaan tambang terbesar di Asia ya, ASEAN ya. Itu ada di Sangatta, daerah asal saya Sangatta, untuk menangani proses. Ada satu program namanya CSR ya. Nah, di salah satu di program CSR itu ada untuk pengembangan agribisnis, salah satunya untuk peternakan. Nah, karena saya basicnya adalah di peternakan, jadi ikut dalam tim untuk mengembangkan agribisnis di bidang peternakan di lahan pasca tambang seperti itu. Saya selama sampai pertengahan 2021 untuk masa kerjanya, dan habis kontrak tahun 2022 saya ikut mendaftar ya, daftar CPNS untuk menjadi dosen di Unmul seperti itu. Alhamdulillahnya ya diterima. Alhamdulillah, Masya Allah, nggak tuh. Kan Bapak tadi bilang di tambang ya Pak ya? Iya. Ada nggak sih Pak lowongan kerja nih Pak di pertambangan? Siapa tahu saya bisa masuk nih Pak di pertambangan gitu lah Pak. Ya memungkinkan ya, misalnya ketika tambang itu selesai gitu kan, biasanya banyak ada program-program untuk pengembangan lahan di pasca tambang. Salah satunya ya agribisnis, ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan kayak gitu. Kalau pertanian kan nanti bisa pembukaan misalnya lahan sawit, misalnya kalau misalnya nanti lahan revitalisasinya bisa dijadikan pastura untuk pembibitan ternak, terus tuh voidnya bisa dibuat pembiakan ikan keramba apung kayak seperti itu ya. Itu bisa memungkinkan sekali, tapi emang nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari tambangnya, apakah memang perlu membuka program itu atau tidak. Biasanya peluangnya sangat besar kayak gitu ya. Bukan hanya di tambangnya saja, tapi bisa aja nanti bisa jadi bagian HRD, bisa bagian sosial reproduksi sosialnya itu ya, terus tuh untuk bagian kesehatan, pendidikan, atau enggak ke pengembangan masyarakatnya seperti itu. Wow. Banyak sebenarnya. Benar. Banyak banget ya Pak ya untuk masuk pengalaman kerja di situ ya Pak ya. Yeah. Wah, seru nih Pak bisa masuk ke situ tuh. Apalagi kita bisa mereklamasikan lahan pasca tambang juga ya Pak di situ. Iya. Benar. Oke. Kenapa sih Pak Bapak memutuskan untuk menjadi dosen di peternakan Unmul nih? Oke. Sebenarnya dari kuliah itu adalah passion ya. Passion saya memang suka mengajar. Jadi waktu kuliah saya sering ditunjuk jadi asisten dosen gitu ya, untuk mengajar praktikum ya. Tapi terkhusus mata kuliah di formulasi ransum sama rancangan percobaan gitu ya. Jadi memang diinisiasi oleh hal tersebut. Jadi passion saya untuk mengajar tuh berkembang gitu. Nah, jadi ya, salah satu memang saya mengajar passion saya. Dari dulu saya menginginkan untuk menjadi seorang pengajar gitu ya, dosen kayak gitu. Selain dari passion itu ada, saya punya prinsipnya, semakin banyak kita memberikan ilmu gitu, semakin tertanamlah ilmu itu ke kita, jadi ada improve seperti itu.
Terus itu yang ketiga, untuk jenjang pendidikan, kalau misalnya saya menjadi dosen, peluang saya untuk meneruskan jenjang pendidikan saya, misalkan kan saya selesai di S2, untuk lanjutin S3 saya, peluang untuk mendapatkan beasiswa itu lebih tinggi ya, lebih diprioritaskan untuk dosen seperti itu. Dan yang terakhir ini Aisyah, untuk jadi pengajar itu kan ya amal jariahnya itu yang dicari sebenarnya. Kan amal itu jadi pahala jadi ya, pahala. Pak. Yang penting mahasiswanya menggunakan ilmunya dengan benar seperti itu. Semoga penerapan dari pengajar Bapak tuh bisa diserap ya Pak oleh mahasiswa Bapak-bapak nih. Bisa diajarkan kembali ke orang-orang. Seru nih. Kayak Bapak berarti cita-citanya pingin memang jadi dosen ya berarti Pak? Sebenarnya tidak sih sebenarnya. Jadi waktu SMA itu ada tes minat dan bakat. Ya, tes minat. Tetapi tes minat bakat itu ada satu pilihan memang merujuk ke insinyur. Tapi lebih dominan adalah ke medis ya. Waktu itu pilihan pertama adalah dokter atau enggak farmasi kayak gitu ya, ahli itu. Cuma kesempatan yang bisa ya, yang bisa saya raih gitu, yang bisa saya capai ternyata insinyur tersebut. Nah, kan untuk institut itu biasanya kan keluaran dulu sarjananya adalah tipe insinyur ya. Saya emang orang tipe yang bisa lebih suka mencintai kegiatan di lapang kayak gitu. Ya karena dulu memang hobinya adalah adventure ya, suka berkelana gitu ya, ke pantai, ke hutan kayak gitu. Berarti juga Bapak pernah ke gunung nih, Pak? Ke gunung itu berapa kali sih waktu kuliah gitu. Tapi nggak sampai puncak kayak gitu. Biasanya sampai camping. Nah, karena saya tuh nggak suka suhu yang terlalu dingin ya, karena nggak sanggup kayak gitu. Wah, tapi pernah nginap, pernah camping kayak gitu ya. Seru sama teman-teman. Wah, bisa nih jadi buat saya untuk Tapi kalau disuruh dipilih, saya lebih suka ke pantai. Karena di Kalimantan Timur ya, itu kan kita semua kotanya adalah di pesisir pantai kan. Jadi banyak banget pantai yang bisa dikunjungi kayak gitu. Benar-benar sekali Pak. Kalau disuruh milih, saya akan milih untuk ke pantai. Saya juga sih Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari riwayat pendidikan Bapak yang saya baca-baca nih, bidang keilmuan Bapak itu mengarah ke ilmu nutrisi dan teknologi pakan, yang dimana dengan konsentrasinya adalah agrostologi dan bioteknologi pakan. Nah, bisa nggak sih Pak Bapak jelaskan apa sih itu Pak agrostologi dan juga bioteknologi pakan nih? Untuk konsentrasi keilmuan rumput ilmu saya itu memang nutrisi dan teknologi pakan ya. Jadi nutrisi itu ngebahas bagaimana kita memformulasikan ransum atau pakan untuk si ternaknya gitu. Misal kita punya target ternak ini mau dipelihara, gimana sih caranya supaya dalam berapa 3 bulan itu sudah siap panen atau akan menguntungkan kita seperti itu. Dan teknologi pakan itu salah satunya bagaimana kita meracik pakan itu, bagaimana kita memberikan perlakuan seperti apa, misal merubah dari komposisi nutriennya makin tinggi atau merendahkan anti nutrisi seperti itu. Nah, secara khusus saya memang kalau penelitian di S1 dan S2 memang fokusnya ke agrostologi dan teknologi pakan. Nah, kalau agrostologi itu sebenarnya lebih banyak membahas tentang keilmuan hijauan makanan ternak kayak gitu ya, seperti rumput-rumputan, legum kayak gitu. Nah, untuk bioteknologi itu biasanya kita pakai agen ya atau mikroorganisme untuk mengimprove atau memperbaiki kualitas bahan dari pakan. Nah, kalau di penelitian saya menggunakan sorghum. Nah, sorghum ini kan sekarang sudah dikembangkan ya versi mutannya ya. Mutannya kita seleksi bagaimana caranya mendapatkan sorghum yang memiliki serat kasar yang rendah untuk bisa meningkatkan kecernaannya di ternak ruminansia. Nah, untuk teknologi pakannya saya menggunakan beberapa jenis bakteri ya untuk meningkatkan proses pembentukan misalnya selase segala macam. Nah, salah satunya itu ada bakteri asam laktat ya. Oke. Berarti kayak untuk sapi itu nggak bisa ya Pak ya untuk menggunakan pakan yang anti nutrisi nih Pak? Nah, itu tergantung juga. Ada sapi, ada ternak ruminansia yang sebenarnya toleran terhadap anti nutrisi, tapi di mana ya anti nutrisi itu adalah pembatas ya, pembatas kecernaan. Misalnya karena serat kasarnya tinggi gitu kan, itu juga akan membatasi kecernaan. Apalagi misalnya anti nutrisi yang senyawa fenolik ya, sekunder ya, metabolit sekunder, misalnya tanin, saponin, gosipol dan segala macam. Nah, itu kan biasanya racun ya kalau misalnya di ternak ruminansia. Misal kalau kebanyakan tanin, gosipol atau mimosin, nanti si bakteri yang bisa membantu meningkatkan kecernaan di ruminansianya bisa mati. Kenapa bisa mati? Itu akan menurunkan produktivitas di
ternaknya, bisa aja nanti bisa kurus, bisa mati juga ya? Iya, bisa mati ya, kayak gitu. Berarti kalau misalnya nih Pak, saya kesal sama orang Pak yang punya ternak, berarti saya boleh kan Pak kasih itu Pak? Kasih anti nutrisi yang lebih banyak-banyak Pak? Nggak boleh. Oh nggak boleh nih Pak, aduh. Kalau kamu datang ke peternakan harusnya mengedukasi Pak. Kalau ini ada anti nutrisinya untuk mengurangi, kita kayak apa sih teknologinya untuk mengurangi anti nutrisinya? Oh kita bisanya perendaman kah, pencucian atau pengeringan kayak gitu. Itu baru bener. Oh maaf Pak, saya kira boleh seperti itu Pak. Aduh. Oke, sekarang ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bapak bisa nggak sih Pak menceritakan latar belakang dari keahlian Bapak nih? Kan kita cuma taunya dari segi nih si agrostologinya tadi tuh Bapak cuman ke pengertiannya aja nih sama penjelasannya begini-begini gini nih. Nah, Bapak bisakah jelasin Pak gimana sih kayak cara untuk pembelajarannya gimana pada saat itu, prakteknya gimana? Oke. Untuk di kuliah sebenarnya kami ada 3 kompetensi ya. Yang pertama itu ada nutrisi, terus pakan dan industri pakan, yang ketiga itu agrostologi. Jadi ada 3. Nah, dari ketiga kompetensi itu saya paling menyukai adalah agrostologi sama pakan. Nah, jadi di S1 dan S2 saya memang konsentrasinya adalah si pakan sama si hijauan ini kayak gitu. Nah, misalnya memang banyak ya keluhan kalau misalnya saya ngajar berapa mahasiswa gitu ya. Kalau misalnya belajar tentang agrostologi kan mereka agak susah ya untuk mengingat misalnya jenis hijauannya apa, namanya apa, ini rumput atau legum. Benar-benar Pak, itu juga tergantung sering saya. Disuruh bawa misalnya disuruh bawa gambar morfologi gitu kan, disuruh bawa rumput tapi yang dibawanya legum. Disuruh bawa legum tapi bawanya rumput, nah kayak gitu kan. Benar sekali Pak. Nah dulu saya cara belajarnya adalah ketika saya jalan, saya suka memperhatikan kiri kanan ya, lihat rumput, oh itu rumput apa, rumput apa, rumput apa. Jadi oh ini dari cara lihat sekilas saja sudah tahu, oh ini rumput ini, oh rumput ini kayak gitu. Memang harus diresapi ya, disukain kayak gitu. Kalau misalnya kalian nggak passion, tadi saya sudah bilang passion. Kalau misalnya nggak passion memang agak berat, harus kalian sukai dulu. Kalau misalnya udah di awal nggak suka, lama-lama itu kalian udah langsung menolak gitu ya. Belum ilmunya masuk, kalian sudah menolak ilmunya kayak gitu. Tapi kalau kalian suka gitu ya, ilmunya pasti ada passion ya, ada gairah untuk belajar kayak gitu. Ya benar sekali Pak. Berarti cara mencintainya itu Pak, berarti kita harus berpacaran gitu ya Pak ya? Lebih mengenal lebih banyak, lebih dalam. Oh oke, berarti harus lebih dalam, harus dilihat lebih dalam gitu ya Pak ya? Ya tadi di sehari-harian kita bisa mengaplikasikan ilmunya itu. Misalnya di pekarangan rumah lihat, oh ini rumput apa sih? Oh ini rumput yang mengganggu. Oh ini iya, rumput apa? terus banyak yang mikir juga pasti kayak, oh ini rumput nih mengganggu nih, oke buang saya dah gitu. Ya kan biasanya rumput tetangga lebih hijau gitu. Waduh, sulit itu Pak. Nanti bisa lihat rumput apa sih sebenarnya. itu buat saya tuh Pak. Tetangga saya kalau misalnya banyak ngomong Pak, saya usir aja Pak dia. Kenapa? Oke, lanjut nih Pak. Bagaimana Anda memulai dengan di bidang ini sih Pak? Tadi kan Bapak bilang mencintain dulu nih bidang Bapak nih. Wah. Ya memang karena saya masuknya di jurusan itu Aisyah. Ya jadi ya mau nggak mau kan saya banyak belajar, banyak berinteraksi, banyak praktikum gitu. Jadi ya mungkin dari situ minat saya mulai terbangun gitu ya, passionnya mulai terbangun. Oh saya menyukai ini kayak gitu. Jadi sampai sekarang ya mengajar, apalagi materinya tentang konsentrasi saya itu sangat menyenangkan kayak gitu. Apa nih Pak? Ya kan ada kepuasan tersendiri ya itu yang memang susah didapatkan ya. Ketika seorang kerja tapi kalau dia nggak mendapatkan kepuasan dari hal yang dia lakukan itu memang agak susah. Tapi kalau misalnya kalian mendapatkan ya dapat ilmu, dapat passionnya, terus tuh bahagia kayak gitu ya, itu luar biasa sekali. Biarpun materinya nggak seberapa misalnya kayak gitu ya, itu udah cukup bagi saya. Oke, Pak. Ingat guys, itu adalah quotes dari Pak Ardi tahun 2024. Oke, guys. Lanjut, Pak. Wah. Sangat senang nih saya nih, semangat nih saya. Wah. Tadi saya grogi karena ada Bapak jadinya. Sekarang mengenai nutrisi nih, Pak. Saya kepo nih, Pak. Saya dulu tuh sangat minat sama nutrisi, Pak. Tiba-tiba saya down. Kenapa? Nanti itu Pak, kita akan ceritakan, Pak. Nah, ini di keilmuan Bapak ini kan lebih banyak ke mana nih Pak? Ke unggas kah? Ke non ruminansia atau ke ruminansia Pak? Nah, karena ya sebenarnya
kalau biotehnologi pakan itu biasa semua ternak ya, bisa ruminansia, bisa unggas ya, itu. Tapi karena keilmuan saya lebih ke agrostologi kayak gitu, jadi saya lebih banyak ke ruminansia seperti kambing, domba, sapi, kerbau. Oke. Wah, senang nih saya jadinya tiba-tiba. Oke, lanjut dari penelitian yang dikaji juga nih Pak, itu biasanya ada tentang apa aja sih Pak biasanya tuh Pak untuk ke nutrisi nih? Kan orang-orang kadang-kadang kepo juga ya Pak ya, kayak nutrisi ke ruminansia tuh apa aja sih? Kadang-kadang mereka sulit tuh Pak untuk memahami nutrisi biasanya tuh. Nah, bisa nih Bapak jelaskan? Ya, banyak sih karena berhubungan dengan ruminansia. Biasanya kan kita menguji ini ya, kecernaan dari hijauan makanan ternak kayak gitu ya. Penelitian-penelitian sekarang tuh banyak ya untuk mengubah atau mengimprove kualitas dari hijauan. Ada yang versi mutan, terus tuh diperbaiki. Misalnya kalau hijauan biasa, kalau rumput biasa, misalnya rumput gajah yang biasa proteinnya sampai 8% kan, sedangkan ruminansia biasanya butuhnya 12% atau 16%. Nah sekarang banyak penelitian yang merujuk bagaimana nih rumput gajah ini proteinnya itu mencukupi untuk si ternak ruminansianya. Akhirnya banyak ya melakukan rekayasa genetik kayak gitu, ada ditembakkan sinar gamma kayak gitu ya. Terus di perlakuan yang lain akhirnya tercipta nih banyak banget ya, ada gamma umami, ada biovitas, ada Zenzibar dan segala macam yang proteinnya bahkan sampai di atas 18% kayak gitu. Kalau misalnya di atas 18%, 100%-nya kita kasih ke ruminansia, kan ruminansia kan butuhnya 12. Kalau kita kasih 18%, 100% berarti kan sudah sangat mencukupi ya, sudah berlebihan kayak gitu bahkan. Itu. Jadi penelitian-penelitian untuk agrostologi banyak ke situ ya untuk merubah, dan bahkan ada penelitian yang sifatnya adalah obat kayak gitu. Nah, ada yang menyisipkan nanti dia akan menghasilkan senyawa metabolit sekunder ya. Nanti metabolit itu bisa menjadi obat sih untuk ternaknya. Misalnya ternaknya pilek, bisa cacing atau segala macam. Nah, hijauan itu bisa langsung membantu. Iya, membantu proses penyembuhan. Sekarang lebih banyak fungsi ya, jadi ada fungsional lah. Bisa kalau ada pangan fungsional, ini pakan fungsional. Jadi selain untuk memenuhi nutrien, dia punya manfaat tersendiri kayak gitu. Kalau bidang-bidang nutrisi lain untuk ruminansia ada mitigasi metan ya, salah satunya juga untuk mengurangi pencemaran metan ya, karena gas metan yang dikeluarkan oleh ruminansia itu lumayan agak tinggi. Nah, itu bagaimana kita memitigasi supaya produksi metannya lebih rendah. Nah, salah satu tadi anti nutrisi juga bisa digunakan membantukan. Terus tuh kita udah ada pelarangan untuk menggunakan growth promoter hormon ya. Nah, itu bagaimana caranya kita senyawa tadi metabolit sekunder dari hijauan atau bahan pakan lain tuh bisa memacu pertumbuhan si ternak. Jadi kita nggak perlu lagi tergantung pakai zat-zat sintetik yang bisa meninggalkan residu dan berbahaya buat dikonsumsi. Seperti itu sih Aisyah kalau di bidang ruminansia untuk nutrisi ya. Sebenarnya banyak sekali ya. Ya itu sebagian aja. Nah, kalau saya mungkin fokusnya nanti tertarik membuat omics ya, Nanti kan ada prebiotik, simbiotik. Nah, ini omics ini adalah gabungan dari itu ya, nanti yang bisa mengimprove kualitas dari produksi si ternaknya kayak gitu. Saya boleh ikut nggak Pak penelitian Bapak? Wah, itu yang juga itu nanti kalau misalnya saya lanjut S3 kayak gitu. Kalau saya mau penelitian lagi ya, mau lanjutin pendidikan S2 bisa tuh. Waduh, beda jalur sudah Pak. Nanti bisa ngeluarin omics yang khusus mencerna selulosa, yang protein atau yang karbohidrat. Oh, gitu. Boleh nih. Mungkin teman-teman juga boleh sih ya untuk ikut bergabung dengan Bapak. Ya, yang penting minat ya. Ya, benar-benar. Benar sekali. Oke, selanjutnya adalah perkembangan terkini tentang nutrisi ternak itu apa aja sih Pak yang kayak hal baru gitu Pak? Yang tadi Bapak kan itu yang tadi apa? Yang hijauan. Ya, yang terbaru sih. Oke. Untuk formulasi sekarang kalau misalnya kita belajar di kuliah ya kan cuma ngajar protein kasarnya berapa sih, targetnya berapa, kebutuhan ternaknya berapa. Kalau sekarang di industri sekarang sudah nggak melihat itu, tapi melihat langsung kecernaan dari asam amino. Nah, itu memang kalau misalnya dari teori kita mungkin agak sedikit terlambat dibandingkan industri, karena industri itu perubahannya cepat gitu ya. Jadi memang harus cepat-cepat improve kayak gitu ya. Tadi selain mengimprove kualitas dari hijauan, terus itu bagaimana membuat senyawa metabolit untuk jadi pakan fungsional kayak gitu. Sebenarnya penelitiannya itu seperti itu sih, Aisyah.
banyak sebenarnya. Banyak. Yang terbaru ya, yang terbaru seperti itu. Oke. Bisa tuh jadi bahan penelitian buat teman-teman juga ya guys. Oke. Sekarang dari pertanyaan selanjutnya lagi nih Pak. Mungkin kita sudah tidak ke nutrisi lagi nih Pak. Mungkin kita oh tadi itu ternyata teknologi Pak. Oh my god. Ya sudah nggak apa-apa deh, tapi kita mungkin bisa lanjut ke teknologi pakannya nih, bisa nih. Mungkin kira-kira tren baru apa sih Pak untuk inovasi selanjutnya yang akan dikembangkan dalam permasalahan tadi Pak? Kan biasanya nih banyak nih peternak tuh mengalami masalah-masalah ya Pak ya dalam nutrisi juga nih ya. Oke, untuk pengembangan peternakan misalnya di lahan marginal atau misalnya di Kalimantan Timur ya sebagai contohnya, itu kan biasa pakannya mahal karena kita mendatangkan dari luar pulau gitu ya. Benar sekali itu Pak. Ya kualitasnya kita juga nggak bisa menjamin bagus atau tidak. Terus tuh pasokannya kuantitasnya ya apakah memenuhi atau tidak atau cukup atau berlebih ya gitu ya. Nah untuk sekarang untuk beda lagi bagaimana kita menciptakan pakan ya hasil dari kita atau sumber daya kita sendiri di wilayah kita itu bisa ditingkatkan ya kualitasnya untuk pakan. Misalnya kalau di ruminansia kalau misalnya pakannya mahal gitu kan. Pakan misalnya konsentrat nih mahal nih, konsentrat kan sumber protein ya, bisa sumber protein, sumber energi. Nah bagaimana kita menciptakan sumber protein energi dari sumber daya yang ada di Kalimantan. Nah salah satunya kayak penelitian saya kan ingin teliti mensubstitusi konsentrat yang mahal itu dengan green konsentrat. Nah green konsentrat ini campuran antara legum-legum yang ada yang bisa kita tanam dan banyak di Kalimantan Timur kayak gitu. Nah berdasarkan hasil penelitian saya sebenarnya nggak masalah dari fermentabilitas di rumen, dari kualitas NH3, VFA, terus itu dari mikrobiologi sebenarnya tidak mengganggu. Jadi green konsentrat ini bisa menggantikan si konsentrat yang mahal tersebut untuk pengembangan peternakan di lahan pasir tambang. Cuma ada satu hal yang parameter yang memang harus ditingkatkan atau di penelitian selanjutnya itu adalah tingkat kecernaannya. Ketika dikasih konsentrat mahal ternyata kecernaannya lebih tinggi, lebih bagus. Nah sedangkan kalau misalnya dikasih green konsentrat kecernaannya sedikit lebih rendah. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman tertarik bagaimana sih meningkatkan green konsentrat ini supaya kecernaannya lebih tinggi, dikasih apa? Nah bisa perlakuan tadi biologi pakan. Kita bisa pakai misalnya amoniasi, pakai AVE, metode macam-macam metodenya untuk menurunkan kecernaannya. Bisa pakai mikrobiologi ya. Pakai bakteri pencerna selulosa gitu kan, karena kecernaan ini kan pembatasnya adalah kandungan serat kasar. Karena tadi green konsentrat dia itu asalnya dari hijauan, jadi kan biasanya serat kasar lebih tinggi. Nah bagaimana sih caranya buat menurunkan si serat kasar ini kayak gitu? Banyak biasanya kalau untuk pakan kita bisa pakai mikroorganisme kayak gitu, bakteri, kapang, jamur dan segala macam. Sebagai ilmu saya juga nih Pak, masuk sudah ternyata Pak. Semoga pindah penelitian ya. Aduh, sulit Pak, sulit. Insya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi nih Pak. Kira-kira apa tantangan dan hambatan dalam perkembangan untuk kedepannya nih Pak? Kalau peternakan ya, di lahan pasca tambang, di lahan marginal atau di wilayah Kalimantan Timur ya. Untuk pasca tambang itu sebenarnya banyak ya. Terus kita ada juga program integrasi sapi sawit ya. Karena di Kalimantan Timur untuk perkebunan sawit itu lumayan banyak dan pertambangan batubara juga banyak gitu ya. Ya cuma yang tadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyediakan pakan yang berkualitas sih ternaknya gitu ya. Misalnya untuk integrasi sapi sawit, bagaimana nanti hijauan yang tumbuh di bawah-bawah sawit itu berkualitas, misalnya proteinnya tinggi dan tahan naungan, tahan injakan seperti itu. Terus untuk yang pasca tambang ini kan memang agak susah ya lahannya ditumbuhin. Bagaimana kita bisa memacu pertumbuhan? Misalnya kalau dari hasil pengamatan kan setelah dipanen itu butuh hampir 6 bulan baru bisa dipanen lagi, itu lama sekali. Kan biasanya 30 hari sampai 60 hari bisa dipanen. Nah, bagaimana upayanya supaya pakan itu bisa dipanen dengan waktu yang sesuai kayak gitu. Ya bisa nanti bisa perlakuan dengan pupuk, perbaikan tanahnya dan segala macam kayak gitu. Itu sih tantangannya kalau misalnya untuk pengembangan peternakan. Memang kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada, bisa integrasi dengan tambang, dengan sawit kayak gitu. Bahkan ya kalau misalnya di Kalimantan tuh rawanya banyak ya. Nah itu kita juga perlu mengeksplorasi ya jenis-jenis hijauan yang ada di daerah rawa yang bisa dimanfaatkan untuk
pakan hijauan sih, ternak ruminansia kayak gitu. Itu sih tantangannya, bagaimana kita bisa menciptakan pakan yang berkualitas untuk ternak dengan memanfaatkan lahan sawit, tambang-tambang, lahan rawa dan sebagainya. Bisa pesisir juga, bahkan pesisir kayak gitu. Baru tahu saya ada pesisir juga bisa, Pak. Iya. Oke. Mungkin yang tadi ada bahas tentang sapi sawit ya, Pak. Oh, itu nanti akan di pertanyaan selanjutnya nih, guys. Nah, sekarang nih pertanyaan seputar karya terbaru Bapak nih. Wah. Nah, Bapak kan bisa dapat berbagi cerita nih tentang proyek atau penelitian terbaru mengenai teknologi pakan atau nutrisi ternak yang sedang dijalankan nih, Pak. Jadi saya satu tim ya sama dosen lainnya gitu ya. Itu mendapatkan hibah juga penelitian. Itu kita, nah gini, jadi ada namanya buah lay ya, itu durian khas Kalimantan Timur ya. Latinnya kan Durio cutenensis. Cutenensis kan sebenarnya ambil dari bahasa Kutai ya. Memang khas dari Kalimantan Timur kayak gitu. Nah, kalau nanti panen atau lagi musimnya gitu kan, sebenarnya kan kulitnya itu tidak dimanfaatkan ya. Karena salah satunya itu dengan teman saya, dengan tim saya, kita mau ngebuat si kulit itu bisa ya untuk pakan ruminansia. Nah, salah satunya karena serat kasarnya lagi tinggi, bagaimana caranya kita menurunkan. Nah, beberapa kami memakai jenis bakteri ya, ada Aspergillus, ada Panorchaeta, ada E4 dan lainnya, dan difermentasi, dibuat silase kayak gitu. Nah, jadi harapannya itu bisa menurunkan si serat kasar. Jadi pakannya bisa, kulit lay itu bisa dimanfaatkan untuk pakan ruminansia kayak gitu. Itu penelitian terakhir sih, tapi sebelum-sebelumnya banyak kayak penelitian tentang penanaman hijauan di lahan atau kondisi tanah yang masam di Kalimantan ya. Tanah gambut, talkosol kayak gitu. Banyak sekali itu Pak ya. Oke. Terus tuh mungkin ada rencana nggak sih Pak mau dipublikasi kemana gitu? Oh, yang penelitian yang lain itu sama tim saya sudah dipublikasi. Oh, sudah ya Pak ya? Sudah dipublikasi, tinggal terbit. Tinggal terbit? Iya. Oh, nanti jangan lupa ya guys. Iya, jurnal terindeks bukan Scopus, Sinta. Oh, Sinta. Kapan Pak Scopus? Scopus kalau waktu S2 itu Scopus. Wah, benar nih Pak? Scopus, wah, apa tuh Pak kalau boleh tahu? Dulu namanya media peternakan, sekarang udah berubah jadi Tropical Animal Science Journal ya, TATS ya, TATS itu kalau misalnya masuk Q2 atau Q3 kayak gitu. Wah, semoga yang ini juga bisa naik Q juga ya. Ya berarti tunggu program ya. Dan penelitiannya lebih expand lagi ya, biar bisa tembus Scopus gitu. Wah, bisa sih beri tepuk tangan, applause pada Bapak nih yang bentar lagi. Wah, bentar masih publikasi gitu. Penelitian masih panjang. Oh iya, tapi tidak apa-apa, kan kita akan memberikan applause kepada Bapak. Oke, selanjutnya nih ada titipan nih Pak dari mahasiswa untuk bertanya kepada Bapak nih, bagaimana perkembangan varian rumput baru seperti rumput biovitas dan lain-lain? Apakah potensial yang dikembangkan di Kalimantan tersebut, Pak? Oh iya, jadi ada mata kuliah ya kita ilmu tanaman pakan ya. Nah, ada project ya, untuk mata kuliah itu ada project based learning ya. Jadi praktikumnya itu kita buat project koleksi tanaman ya hijauan. Nah, salah satunya itu kita punya ada 13 koleksi hijauan. Wow, hijauan 13 jenis rumput gajah. Nah, rumput gajah 13 jenis. Ada yang tadi gamang umami, janjibar, biovitas, biogen gitu ya, biogen, terus tuh ada pakcon dan segala macam ya, banyak, ada napier. Nah, tuh kalau misalnya kita tanam ternyata produksinya juga bagus ya, tumbuh ya, maksudnya adaptif ya, adaptif. Terus tuh udah juga pernah dianalisis, ternyata yang dikatakan bahwa proteinnya itu 18 itu ternyata benar. Iya. Yang mana Pak? Meskipun ditanam di daerah Kalimantan, Kalimantan Timur ya. Lahan gambut dan asam itu Pak. Ya. Proteinnya tetap di atas 18%. Wah. Nah, makanya jadi kalau peternak sebelumnya masih pakai rumput gajah yang biasa, nah sekarang kami ya sebenarnya banyak bibit ya, banyak bibit. Misalnya kalau ada peternak di luar sana atau misalnya mahasiswa ada peternakan, boleh mengambil bibit, kami sediakan. Itu secara gratis kalau mau ya. Jadi semakin banyak nanti yang mengembangkan, nanti meningkatkan produktivitas sih peternakannya kayak gitu. Kan bagus ya. Ya benar sih Pak, benar. Untuk mau belajar juga mana sih hijauan yang mana yang bagus segala macam, bisa ke kami untuk melihat ya. Boleh. Kalau saya sih Pak, saya jual sih Pak. Untuk dijual belum bisa karena masih terbatas sedikit. Misalnya kalau misalnya peternak mau ambil, ya bisa mungkin 3-4 pohon gitu. Nanti dikembangkan, nanti bisa
produksi lagi kayak Oke, gitu. benar. Berarti itu bisa nanti ya Pak ya, untuk kalau misalkan ini sudah dipotong, berarti bisa ditanam kembali lagi. Bisa, yang kita potong nanti tumbuh lagi, bisa, Wah, bisa. Kayak pacong ya berarti ya Pak ya? Ya sama kalau pacong kan, tapi proteinnya nggak setinggi Iya, kayak biogen. gen kan 18% Iya, ya Pak ya. 18%. Di atas 18%. Oh iya benar. Aduh, ada lagi nih Pak pertanyaan yang kedua tentang teknologi pakan nih Pak. Seperti apa yang sangat dibutuhkan peternak dan kenapa peternak kecil itu tuh jarang memanfaatkan tentang teknologi pakan itu Pak? Kayak kita nanti lihat dulu kondisinya juga ya. Pakan itu tersedia atau tidak kayak gitu. Misalnya kalau tidak tersedia, berarti kita memang harus menerapkan bioteknologi pakan kayak gitu ya. Kita menggunakan pakan yang nggak biasa gitu kan. Bagaimana supaya mengimprove kualitasnya biar bisa optimal ya dimanfaatkan oleh si ternak kayak gitu. Misalnya kalau kita keterbatasan dedak atau apa, ya udah pakai misalnya ternyata di sini singkong banyak, ada gaplek, ada onggok gitu. Nah, bagaimana nanti onggok bisa dijadikan misalnya nambahin sumber protein, apa dari mana? Misalnya ini kan daerah rawa ada keong atau bekicot ya gitu ya. Itu kita bisa tambahkan ke ransumnya seperti itu untuk meningkatkan kualitas dari pakannya kayak gitu. Berarti bisa dimanfaatkan juga ya Pak ya? Iya, itu memang tergantung. Saya kalau masyarakat sebenarnya kalau dilihat untuk peternakan rakyat untuk daerah Kalimantan Timur ya, sebenarnya mereka banyak sih yang sudah melakukan teknologi, misalnya membuat fermentasi pakannya itu difermentasi terus menggunakan bakteri juga kayak gitu. Itu juga bisa mengimprove kualitas kayak gitu. Sebenarnya sudah banyak ya, memang edukasi bukan edukasi sih ya, rakyat lagi peternak lain sudah bisa ya melakukan itu gitu. Membuat silase kayak gitu, buat hay dan segala macam. Berarti kayak edukasi juga ya Pak ya ke masyarakat. Ya, kayak mungkin karena pemerintah, karena dari pihak akademik juga banyak melakukan program penyuluhan gitu ya, pendidikan untuk peternak-peternak kayak gitu. Jadi mereka banyak paham. Dan sekarang banyak ya, peternak milenial ya, sekarang mengakses sumber apapun gitu ya, sangat mudah ya, bisa kayak dari semuanya, YouTube, semuanya tuh bisa dimasukkan semua ya dalam teknologi. Sekarang jadi lebih banyak berubah kayak gitu. Wah, boleh nih. Ingat ya guys, tadi apa salam kita yaitu peternak milenial. Wah, gila. Oke, selanjutnya nih Pak tentang latar belakang pengabdian nih Pak. Tadi Bapak kan ada ngebahas tentang sapi nih, sasi integrasi sapi sawit. Nah, Bapak ada pengalaman nggak sih Pak terhadap pengabdian tentang sapi sawit tersebut? Pengalaman sih belum banyak ya, karena memang baru bergabung juga ya di Unmul ya. Tapi beberapa kali saya memberikan materi sistem pembalaan di lahan sawit itu bagaimana sih sistemnya, seperti pembalaan rotasi kayak gitu ya. Terus kita juga harus mengatur jadwal, jangan sampai kita menenakan atau mengembangkan peternak di lahan sawit tapi mengganggu sawitnya dari proses panen dan segala macam seperti itu. Terus mengenalkan pakan jenis tinjauan apa aja sih yang bagus untuk ternak ruminansia, sapi, kambing seperti itu Aisyah. Jadi banyak diintegrasi sapi sawit kayak gitu. Saya juga ada baca-baca juga nih Pak, ternyata Bapak itu tuh ada melakukan penyuluhan juga nih atau BIMTEK nih terhadap masyarakat itu tentang judulnya implementasi Siska Kemitraan, pengembalaan Siska dan sinkronisasi aktivitas agronomi. Wah. Nah, iya, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Saya lebih banyak bagaimana sih sistem pengembalaan di lahan sawit kayak gitu. Terus misalnya ketika digembalakan itu baru bisa dipupuk tanamannya. Jangan sebelum digembalakan mupuk sawitnya, atau misalnya dipupuk sawitnya nanti dimakan sama si ternaknya kayak gitu. Jadi nggak bagus lah kayak gitu. Jadi harus ada sinkronisasi ketika misalnya sudah selesai digembalakan, nah baru bisa dipupuk. Nanti berapa bulan nanti kembali lagi untuk digembalakan. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya lagi nih Pak, bagaimana sih penerapan sapi sawit itu Pak? Sekarang banyak ya, ada kelompok tani, terus itu ada inti plasma kayak gitu ya. Jadi ada perusahaan misalnya kayak gini, ada perusahaan luas misalnya punya ratusan hektar kayak gitu. Nah dia bisa membuat klaster ya, atau plasma misalnya 2 hektar nanti bisa ngerekrut kelompok tani, nanti kelompok tani yang mengembangkan peternakannya di situ kayak gitu. Atau bisa juga gabungan dari pemilik sawit, mereka nanti membiarkan atau
membeli gitu ya, membeli banyak sapi gitu untuk digembalakan di sawit mereka masing-masing kayak gitu. Nanti mungkin sistem bagi hasilnya bisa dari turunannya ya, misalnya anaknya yang dijual kayak gitu. Anaknya yang dijual Bapak? Iya, anaknya yang dijual. Misalnya induknya kan dipakai buat pembibitan. Oh, jadi sapi nih Pak maksudnya? Iya, bukan Dijual. anak sapi. Jadi orang mikir nanti anaknya Bapak, Iya. anak kandungnya. Kan nggak mungkin loh Pak. Nggak, anak sapi. Jadi nanti untung-untungnya bisa anak sapi yang dijual kayak gitu. Atau kita mempertahankan misalnya populasinya gini. Misalnya perbandingan, misalnya 100 ekor betina, 10 ekor jantan. Nanti misalnya anaknya keluar, misalnya anaknya nanti 80 ekor gitu kan. Ya udah, nanti yang dikeluarin yang jantan-jantannya aja. Misalnya untuk kurban, untuk apa kayak gitu. Yang betinanya nanti dibagi induk lagi. Tapi nanti jantannya harus diganti, nggak boleh takut breeding ya. Nanti dia mengawin anaknya kan nggak boleh. Bisa sih, Pak. Nanti kualitas genetiknya makin menurun gitu ya, tidak bagus gitu. Jadi harus diganti, replace lagi. Misalnya jantannya dijual, beli jantan lagi. Gitu. Nah, berarti kita bisa kan memelihara sapi itu di sapi sawit nih, guys ya. Maksudnya di di area ladang kebun kelapa sawit. Kebun kelapa sawit ya. Bukan hanya sapi sebenarnya, banyak banget potensinya ya. Banyak ya, Pak. Berarti ayam juga bisa nih, Pak? Bisa, sekarang bahkan banyak pengembangan untuk pastur ayam ya. Iya, benar-benar. Ayam yang digembalakan ya secara organik gitu ya. Jadi ayamnya memakan hijauan. Nah, jadi hijauan itu kan dia punya bunga, nanti ada biji. Nah, biji itu yang dimakan. Tapi kita harus memang memilih hijauan yang tepat, yang sesuai dengan kondisi untuk mengembangkan peternakan ayam pasturan. Gitu. Bahkan ini ya, kualitas ininya bagus ya, kolesterolnya lebih rendah dan lebih sehat ya. Cuma memang lebih booming di luar negeri ya dibandingkan di Indonesia. Kalau Indonesia itu lebih fokus ke bagaimana menghasilkan kuantitas yang lebih tinggi gitu, dibandingkan si kualitasnya kayak gitu. Mungkin milenial ya sekarang mungkin bisa ya, karena milenial kan gaya hidupnya semakin bagus ya, lifestyle-nya makin sehat kayak gitu. Misalnya ingin menciptakan telur atau daging ayam yang rendah kolesterol, tinggi pangan fungsional gitu kan, itu bisa. Berarti Pak, tapi Pak kalau misalnya digembalakan Pak, apa nggak dicuri Pak? Ya sih, memang tantangannya karena dulu pernah terjun langsung ya, sama peternak juga. Memang ada yang memang ada konflik ya untuk aturan ini ya. Bingung, ada juga yang lahannya itu nggak mau dimasukin si ternak. Misalnya ada yang baru penanaman sawit. Nah, itu kan daun mudanya masih enak tuh ya. Jadi sapinya tuh makan, jadi bisa mati. Nah, itu kan ada konflik, nanti si ternaknya malah dibunuh atau disandra kayak gitu, harus ganti rugi dan segala macam. Memang banyak konflik, tapi itu memang tiap daerah itu ada aturannya ya. Nanti misalnya kalau dia ngerusak lahan, dia harus ganti misalnya 2 juta per berapa kayak gitu ya. Itu memang ada aturan yang harus disepakati bersama kayak gitu. Apakah boleh memasuki atau tidak gitu. Kalau misalnya mau memasuki, dia merusak, apa konsekuensinya dan segala macamnya. Memang seperti itu. Kadang ya memang kasusnya hilang ya gitu ya. Karena hilang itu masuk ke misalnya kebun warga atau apa kayak gitu. Dan memang harus ada fasilitas yang dibangun yang tadi, sama kalau misalnya sistem pembelaan, kita harus membuat bagaimana misalnya pagarnya bisa pakai electric fencing gitu, bisa dipindah-pindahkan jadi tidak mengganggu proses waktu panen, pemupukan atau pembersihan pelepas sawit. Mumpung nggak masuk kantong ya Pak ya. Duit. Bisa kan Pak? Boleh. Oke, lanjut nih Pak. Kira-kira nih lebih potensi mana nih Pak? Integrasi sapi sawit atau pemanfaatan ternak di lahan pasca tambang? Dua-duanya sih sebenarnya. Dua-duanya ya. Tergantung dari kebijakan lagi ya. Kebijakan mana yang paling mendukung kayak gitu ya. Tapi dua-duanya sama, karena kita misalnya keterbatasan lahan kayak gitu. Sebenarnya dua-duanya bisa dimanfaatkan ya, integrasi itu. Sama-sama bisa dijalankan dua-duanya. Cuma memang kita harus bisa mengatasi tantangannya tadi. Kalau misalnya sawit, tantangannya tadi berbatasan dengan kebun warga gitu yang merusak tanamannya. Terus tuh banyak tanaman yang rusak jadinya ya. Tanamannya ini ada yang tidak tahan naungan gitu ya. Hijauan yang bagus sebenarnya untuk pakan si ternak tidak tahan naungan, malah si gulmanya ini yang banyak tumbuh. Nah, itu bagaimana kita seleksi hijauan yang tahan naungan. Karena kan sawit misalnya di atas 5 tahun gitu kan, itu kan nanti rimbun ya, jadi menutupi cahaya ya. Jadi rumput yang sebenarnya bagus untuk si ternaknya tidak hidup kayak gitu. Terus itu misalnya kalau pasca tambang
produktivitas hijauan tadi kan, takutnya apa ada logam berat dan segala macam. Nah, bagaimana kita merubah dari unsur-unsur atau tekstur tanah atau kesuburan tanah itu sih tantangannya memang berbeda. Tapi kalau dibilang potensi dua-duanya sangat berpotensi dua-duanya. Lahan kita luas, lahan sawit kita luas. Terus tuh tambang kita tuh banyak ya, tambang batu bara di Kalimantan itu banyak sekali. Bisa kita olah lagi ya Pak ya, jadinya dari itu dikembangkan kembali lagi kawan. Harus ada dukungan dari masyarakat, dari pemerintah, dari akademisi. Semuanya saling mendukung. Oke. Mungkin yang terakhir nih Pak, wah banyak sekali nih Pak ya. Bisa Bapak jelaskan nggak sih Pak lebih lanjut tentang penelitian Bapak yang berjudul Green Konsentrat untuk substitusi konsentrat mahal? Nah, tadi sempat jelasin juga ya. Ya, yaitu karena untuk pengembangan peternakan di lahan marginal kan berarti konsentrat mahal tuh kita datangin, tidak kontinu, tidak cukup kayak gitu. Nah, bagaimana kita menggantikan itu menjadi dengan konsentrat dengan sumber daya yang ada kayak gitu. Kayak gitu sih hasilnya, ya bisa menggantikan, cuma kecernaannya dia lebih rendah gitu. Jadi kita harus meningkatkan kecernaannya kayak gitu. Gimana caranya bisa dengan biologi pakan tadi, bisa tambahkan mikroorganisme, dan macam-macam. Ya mungkin itu adalah pertanyaan terakhir nih kepada Bapak. Terima kasih banyak nih Pak udah mau memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya-tanya tentang nutrisi dan juga teknologi pakan ya Pak. Itu juga ya kawan-kawan sebagai motivasi buat teman-teman juga nih. Nah, mungkin ini sesi terakhir kita akhiri deh sampai di sini dan sampai jumpa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tanya ya, Bapak punya istri nggak Pak? Takutnya tiba-tiba nih Pak ada yang nanya itu, Bapak ganteng banget, siapa tahu belum punya istri nih Pak ya. Ya, alhamdulillah udah, dan sudah punya satu anak. Wah, alhamdulillah nih. Aisyah kapan? Sangat sulit Pak, aduh. Nanti Pak, OTW. Ya, di waktu yang tepat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam satu untuk Gue ngomongnya beli beton aja. Selalu liar.